Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah renungan pagi hari ini. Saudaraku dimanapun berada, mari kita awali aktivitas kita hari ini dengan lebih dahulu beribadah kepada Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1, Tuhan betapa banyaknya. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anaknya Yesus Kristus kiranya memelihara hati dan pikiran saudara sekalian. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 57. Demikian firman Tuhan tertulis di sana. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita, sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Jauhlah Ia meninggalkan kita, dan janganlah Ia membuang kita. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Sai didongani Jehovah di bata taima hita, songon naung didonganna akka oputana julu. Sayunang ma ditadikonibana hita, manang mabolokok kita. Demikian firman Tuhan tertulis. Hidup yang bergantung pada penyertaan Tuhan. Demikian judul renungan ini. Saudaraku, ada 3 ciri hidup orang yang bergantung pada penyertaan Tuhan dalam firman ini. Pertama, tidak larut dengan capaian yang telah dapat diraih. Saudaraku, ketika satu tahap keberhasilan telah diraih, seperti yang diraih oleh Salomo, dia telah dapat membangun bait Allah dengan sempurna, dengan begitu megah. Dia tidak larut dalam capaian itu, dalam sukacita itu. Inilah buktinya. Dalam 2 pentahbisan itu, Salomo mengharapkan penyertaan Tuhan untuk terus menyertai mereka. Salomo sadar apa yang dia raih itu adalah semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan mengizinkan ia meraih itu. Saudaraku, ini yang perlu kita renungkan pertama hari ini. Sesungguhnya banyak hal yang sudah dapat kita capai dalam hidup kita ini. Namun kita diingatkan lewat firman ini, jangan lengah dengan apa yang kamu capai. Jangan larut dalam euforia. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tetapi syukurilah apa yang telah kamu capai itu. Apa yang telah kamu terima itu, apapun itu. Syukurilah itu. Karena itu adalah pemberian Tuhan dalam hidup kita yang perlu kita syukuri. Dan bahkan kita pergunakan dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku, tidak gampang menyerah dengan persoalan yang ada. Dalam firman ini, Salomo ingin meneruskan perjuangan itu. Tidak berhenti di sana. Lagi, dan lagi-lagi. Dan terus lagi. Nah, dia ingin kemajuan itu bagi bangsa Israel bukan berhenti di sana. Tetapi terus lagi mencapai capaian demi capaian. Dia ingin itu dapat dia raih hanya karena penyertaan Tuhan. Hanya karena tuntunan Tuhan. Ini saudaraku, perlu ini kita dalam-dalam renungkan. Sesungguhnya tidak cukup apa yang telah kita capai dan dapat kita lakukan itu.
karena itu akan usang di hari besok. Karena itu akan tertinggal di hari besok. Tetapi teruskanlah berlari, berbuat, melakukan hal-hal yang baik. Sertakan Tuhan dalam kehidupan, dalam mencapai itu. Tentu, untuk mencapai itu tidak gampang. Kita diperhadapkan dengan tantangan. Tetapi ingat, tadi Salomo tidak gampang menyerah dengan persoalan yang ada. Kalaupun ada persoalan dia hadapi. Bukan untuk ditangisi, tetapi sekaligus menjadi evaluasi untuk semakin baik lagi ke depan. Di sana kita akan melihat tuntunan penyertaan Tuhan untuk meraih hal-hal yang lebih besar lagi ke depan. Yang terakhir, saudaraku, menjadikan masa lalu itu menjadi sebuah pembelajaran berharga. Ini penting, ini kita lihat. Masa lalu itu harus menjadi pembelajaran bagi kita. Ketika nenek moyang bangsa Israel telah mencapai hal-hal yang luar biasa, sebentar mereka akan meninggalkan Tuhan. Bahkan berpaling dari Tuhan karena mereka sudah merasa aman dan nyaman. Padahal, wah saudaraku, ya ini menjadi pembelajaran bagi Salomo. Rupanya masa lalu itu harus menjadi pembelajaran. Di sanalah Tuhan menghukum mereka. Bahkan dengan ular pun mereka dihukum. Dengan musuh bangsa-bangsa lain pun mereka dihukum. Dengan pembuangan pun mereka bisa dihukum kalau mereka tidak taat. Nah, Salomo berharap Tuhan jangan pernah membuang mereka dan meninggalkan cuek dengan mereka. Satu syaratnya, Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan mendekat kepadamu. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur bagimu Tuhan Allah Bapa di surga. Sungguh besar kuasa-Mu yang memberikan banyak hal dalam kehidupan kami ini. Tak terhitung berkat yang kami terima. Nafas kehidupan dan semua yang ada pada hidup kami. Khususnya yang telah meraih kami menjadi anak-Mu, pengikut-Mu. Terpuji termuliakan nama-Mu Bapa atas semua berkat yang kami terima. Mari terus sertai kami untuk di hari-hari yang akan datang. Karena ketika kami lemah, di sana kami akan diperdaya oleh keinginan-keinginan daging kami dan oleh iblis. Tetapi dengan penyertaan Tuhan, kami dapat menjadi alat kesaksian Tuhan dalam kehidupan kami ini. Bapa di dalam surga, sedengkanlah telingamu mendengar permohonan semua orang yang menderita penyakit, dan bahkan permohonan hamba-Mu ini lewat doa syafaat ini. Tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa dan berkat dan kesembuhan itu kepada saudara kami yang sedang menderita penyakit, baik di rumah dan di rumah sakit. Hiburkan yang berduka, kuatkan yang lemah. Teguhkan hati orang yang bersukacita, biarlah nama-Mu ditinggikan, dipuji dan dipermuliakan. Mari terus pimpin kami melakukan aktivitas kami hari ini. Berkati segala apa yang kami kerjakan untuk kebesaran, kemuliaan nama Tuhan dan sukacita bagi kami. Dengarlah doa kami ini dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Marilah kita berdoa bersama dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin.
Kami atas nama Majelis Gereja HKBP Tanjung Priok, Jakarta mengucapkan selamat beraktivitas bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.